Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Indah. Kali ini saya akan membahas proses pembelajaran berdasarkan standar proses K13 kurikulum darurat dan kurikulum paradigma baru. Proses pembelajaran atau pengajaran kelas, classroom teaching menurut Dunkin dan Bindel, berada pada 4 variabel interaksi, yaitu yang pertama variabel pertanda berupa pendidik, yang kedua variabel konteks berupa peserta didik sekolah dan masyarakat, yang ketiga variabel proses berupa interaksi peserta didik dengan pendidik, dan yang keempat variabel produk berupa perkembangan peserta didik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Proses pembelajaran harus berorientasi pada siswa. Fokus pembelajaran diletakkan pada proses pembentukan pengetahuan dan pemahaman, arti oleh siswa sendiri. Siswa diberikan kesempatan untuk menemukan pengetahuan sendiri, memahami makna dari gejala-gejala yang ada di lingkungannya, hidupnya sendiri dan menyimpan sebagai pengetahuan. Dan sewaktu-waktu diperlukan dapat menggunakan pengetahuannya itu dalam menghadapi persoalan yang dihadapi dalam hidupnya. Proses pembelajaran kurikulum 2013, pelaksanaan kurikulum 2013 tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 103 Tahun 2014 yang dinaungi dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses beserta lampirannya. Dalam lampiran peraturan menteri tersebut dinyatakan tentang konsep dasar mengenai proses pembelajaran, yaitu bahwa peserta didik dipandang sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk secara aktif mencari, mengelola, mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuannya. Adapun isi dari prinsip pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran memfasilitasi peserta didik untuk mencari tahu. Yang kedua, belajar berbasis aneka sumber belajar. 3. Pendekatan proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Yang keempat, pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, pembelajaran terpadu. Yang keenam, pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Yang ketujuh, pembelajaran menuju keterampilan aplikatif. Dan yang kedelapan, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal dan keterampilan mental. Selanjutnya, yang kesembilan yaitu pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang kesepuluh, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberikan keteladanan. Ing ngarso sung tulodo, membangun kemauan ing madio mangun karso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Tuturi Handayani. Yang 11, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang ke-12, pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. 13, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Dan yang ke-14, pengakuan atas pembedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik. Pada proses pembelajaran kurikulum darurat, pembelajaran dalam kondisi khusus ini tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut. Aktif, yaitu pembelajaran mendorong keterlibatan penuh peserta didik. Relasi sehat antara pihak yang terlibat, yaitu pembelajaran mendorong semua pihak terlibat untuk menaruh pengharapan yang tinggi terhadap perkembangan belajar peserta didik. Inklusif, yaitu pembelajaran yang bebas dari diskriminasi suku, agama, ras, dan antar golongan. Berorientasi sosial, yaitu mendorong peserta didik untuk memaknai dirinya sebagai bagian dari lingkungan. Berorientasi pada masa depan, yaitu pembelajaran mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi isu dan kebutuhan masa depan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran menyenangkan, yaitu pembelajaran mendorong peserta didik untuk senang belajar dan terus menumbuhkan rasa tertantang bagi dirinya untuk belajar. Selanjutnya, pada kurikulum paradigma baru. Kurikulum ini mementingkan segi kognitif, fisik, dan emosional, antusias, dan hidup. Guru adalah fasilitator pendamping siswa. Suasana demokratis, multi-indrawi, hasil belajar diukur dengan tes dan non-tes. Proses belajar bersifat kerjasama.
Menurut paradigma baru dalam proses pembelajaran, guru harus menyediakan atau dapat menciptakan kegiatan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan sendiri atau memahami sendiri pengetahuan atau informasi yang dijumpai dari lingkungannya. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.